Katanya mau hemat, tapi tiap hari check out keranjang diskon. Bilangnya frugal living, tapi habis waktu, tenaga, dan bensin cuma buat ngejar selisih 1.000 aja. Ironisnya, semua itu malah bikin kamu makin boros. Niatnya pengen nabung, tapi kenyataannya bocor halus. Ini bukan soal ngopi atau nggak ngopi, ini soal pola pikir yang salah kaprah. Banyak orang merasa pintar karena hemat, padahal mereka cuma terjebak ilusi penghematan. Dan parahnya, nggak sadar, frugal living yang kamu banggakan justru bisa jadi sumber kebocoran finansial besar. Stay di video ini karena kita bakal bongkar semua kesalahan satu persatu. Yuk, sambil belusukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, pada kali ini aku mau belanja nih guys. Aku mau jalan-jalan sambil belanja ini, belanja apa namanya, belanja kebutuhan hari ini. Soalnya kan supermarketnya dekat nih, jadi aku ya nggak sering-sering belanja, sering-sering belanja gitu, sering-sering belanja supaya dapat yang seger lah itu ibaratnya, dan diskon. Itu intinya. Oke, sambil jalan ayo kita ngobrol-ngobrol guys sebentar aja. Oke, jadi seperti biasanya aku mau ngajak teman-teman semua menjalan-jalan kali ini, tapi seperti biasa juga sambil ngobrol-ngobrol nih. Ayo kita sambil ngobrol-ngobrol. Kali ini aku mau nyoba santai ya. Seperti biasanya aku kayaknya di video-video sebelumnya itu aku naik sepedanya kayak terlalu kenceng gitu ya. Terlalu kenceng gitu, jadi kayak kurang seru aja. Ini cuacanya lagi habis hujan nih guys, ngomong-ngomong. Lagi habis hujan ini kan. Sekarang aku mau lihat dulu jalannya kemana ya bagusnya. Oke, pada kali ini aku mau ngajak teman-teman ngobrolin ini nih. Kemarin kan aku sempat bikin tuh yang tips hemat ala orang Jepang tuh kan, hemat ala orang Jepang. Nah terus ada yang komentar bilang kayak frugal living itu nggak benar gitu, irit itu bukan solusi gitu ibaratnya. Terus dengan gaya yang seperti itu bisa membuat negara itu menjadi stagnan gitu ekonominya. Karena itu aku mau bahas sedikit, ini kita masuk di perumahan-perumahan orang nih, masalah itu tuh penasaran soalnya juga. Nah jadi ceritanya itu kan frugal living. Nah, frugal living itu bukan berarti kita bukan berarti kita irit dan menyiksa diri gitu loh guys. Jadi ibaratnya kayak yang tadinya kita berniat buat frugal living, ternyata frugal living itu malahan membuat kita jadi boros gitu. Nah itu yang pengen aku bahas sama teman-teman kali ini, karena memang benar. Nah itu yang aku mau ajak teman-teman bahas kali ini, bahwa ternyata memang benar frugal living itu kita tidak boleh sembarangan. Karena frugal living yang tadinya kita niatnya irit itu malah membuat kita menjadi boros guys. Itu sudah terjadi dan banyak yang mengalami. Salah satunya itu ibaratnya kita kayak terjebak, kita itu kayak terjebak di lingkaran setan, bukan, kita terjebak di lingkaran frugal living yang salah gitu ibaratnya. Kenapa aku bilang salah? Karena niatnya irit tapi ternyata malahan menjadi boros gitu. Nah itu yang harus kita hindari guys. Secara sederhananya itu misalkan contoh ya, ini yang pertama yang paling sering nih menurutku ya, yang paling sering banget itu adalah kita belanja barang-barang yang paling murah guys. Nggak sadar memang banyak orang yang nyari barang yang murah-murah, tapi ternyata barang murah itu justru yang membuat kita menjadi boros gitu. Kenapa kau bisa bilang kayak gitu? Karena contohnya kayak gini. Bentar. Kita nyebrang. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena frugal living itu kan kayak
mencari kebutuhan sesuai kebutuhan kita, belanja sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi kalau kita mencari barang-barang yang termurah, misalkan kita beli apa ya, misalkan contoh ya, kayak kita beli apa ya contohnya, misalkan kita beli ini kemana maksudnya. Nah, contoh ya, misalkan kita beli barang-barang yang murah, kayak misalkan beli sepatu, barang-barang yang murah atau barang-barang yang benar-benar kita mau pakai kan. Kayak kita mau beli sepatu, kita beli sepatu yang ibaratnya yang paling murah gitu loh. Yang paling murah, misalkan ada sepatu harga 100.000 atau 150.000 lah, anggaplah harganya 150.000. Tapi ternyata sepatu itu hanya bertahan selama 2 bulan misalkan, baru 2 bulan kita pakai udah rusak gitu. Nah, itu juga kesalahan menurutku, karena kenapa, yang tadinya kita mau irit ternyata baru kita pakai 2 bulan itu sudah rusak. Jadinya yang niatnya irit malah tambah banyak. Kenapa bisa tambah banyak? Karena contoh, kita beli sepatu 150.000 dan kita beli atau kita beli sepatu yang harganya 500.000 misalkan kita beli sepatu yang 150.000 kan, 150.000, sementara kalau yang bagus itu 500.000 contoh. 500.000 lebih bagus, bisa bertahan sampai 2 tahun misalkan, sementara yang harganya 150.000 hanya bisa bertahan selama 2 bulan contohnya. Jadi kayak setahun aja kita kali ya, jadi kita harus baru 2 bulan harus beli sepatu yang baru gitu. Jadi itu jadi tambah boros gitu. Misalkan contohnya kayak 1 tahun ya, anggaplah kita cari kali 150.000 ya. 150.000 ini kalau misalkan kita kali setahun, itu kan sudah harus 6 kali beli sepatu kan. 6 kali beli sepatu kan berarti sekitar 900.000 ya. Sekitar 900.000 itu kita beli selama setahun, berulang-ulang gitu. Nah, sementara kalau kita beli yang harga 500.000 yang harganya lebih mahal dikit, itu bisa bertahan sampai 2 tahun. Jadi banyak plusnya gitu loh. Nah, itu salah satu contohnya sih menurutku yang bagus juga kalau misalkan kita mau terapkan gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti apa namanya, kalau sementara misalkan seperti itu kejadiannya, berarti kita harus memilah-milah gitu loh guys. Kayak memilah mana yang seharusnya kita beli, mana yang seharusnya kita tunda dulu gitu. Atau ibaratnya kalau kita pilih, jadi kita harus pintar-pintar melihat apa ya namanya itu, kayak cost per use gitu loh. Cost per use ibaratnya kayak berapa harga dan keseringan kita pakai. Kalau barang yang sering kita pakai nggak apa-apa agak mahal dikit, yang penting awet gitu, daripada kita beli yang murah, terlalu murah karena kita pikir costnya lebih murah tapi ternyata dia nggak awet dan ujung-ujungnya malah lebih mahal jatuhnya. Nah, itu yang harus kita jaga gitu loh, jangan sampai kita terjerumus ke sana gitu. Itu yang pertama tuh. Itu menurut pengalaman aku juga sering, kalian juga pasti sering kan, kayak belanja baru dipakai berapa kali udah rusak gitu. Misalkan kayak sepatu baru dipakai berapa kali udah solnya rusak gitu. Itu kan juga harus kita pertimbangkan gitu loh. Terus misalkan contoh lainnya kayak kita beli ini nih, beli sabun cuci, misalkan sabun cuci yang Rinso misalkan ya, bukan Rinso ya, merek lagi, yang bubuk itu, sabun yang bubuk, tapi karena itu kita pilih karena harganya murah, tapi ternyata kita nggak puas dengan hasil cucinya, nggak wangi lah, harus apalah gitu kan, nggak lembut. Akhirnya kita tambah dengan pelembut dan pewangi, dan yang awalnya kita beli yang itu carinya yang murah, ternyata jadi jatuhnya jadi mahal karena kita belinya banyak, ada pewangi yang pelembutnya kan, terus dengan sabunnya itu kan jadi kompleks, jadi tambah banyak. Sementara kalau kita beli yang satu paket misalkan, kalau di sini kan ada itu yang bola-bola bentuknya, kayak gitu, jadi lebih murah gitu loh, sekali cuci 1 bola gitu misalkan. Kalau di sini ya itu jadi tambah murah menurutku, tapi harusnya memang kayak gitu sih, itu jadinya tambah murah.
Itu yang pertama tuh. Terus yang kita ambil contoh kita ambil yang cara lain nih, misalkan ya itu kan yang tadi itu kan tadi masalah yang ini kan, masalah apa namanya, masalah beli barang yang harganya paling murah gitu. Sekarang kita ganti dengan yang kita beli barang karena diskon. Nah itu kan kemarin sudah sempat kubahas juga ya. Ini kita beli barang karena diskon. Nah, beli barang karena diskon ini juga itu sebenarnya jebakan, guys. Tapi kalau mau dibilang orang kasih diskon, perusahaan kayak swalayan kasih diskon itu sebenarnya memang mau menjebak kita nggak sih? Contoh misalkan kita mau niatnya mau beli diskon, misalkan beli diskon yang beli 2 gratis 1 atau beli sepaket dapat banyak, misalkan pokoknya ya macam-macam kayak gitulah, misalkan contohnya ya. Terus kita beli banyak, misalkan beli sabun cuci, sabun bukan sabun cuci ya, misalkan kayak apa ya, skincare lah, anggapnya skincare kayak serum atau apa gitu ya. Itu kita beli sekotak dapat banyak gitu karena murah, lumayan nih murah, tapi ternyata kadaluarsanya nggak jauh gitu, atau karena terlalu banyak numpuk akhirnya kita nggak tahu tuh kadaluarsanya ternyata sudah mau habis, akhirnya kita nggak pakai kan. Nah itu jadi akhirnya mubazir kan, buang-buang, jadinya buang-buang barang, buang-buang duit juga akhirnya kenanya. Nah itu yang harus kita hindari menurutku ya. Apa namanya, kita beli barang karena diskon gitu. Jadi kalau menurutku daripada kita beli karena diskon, lebih baik kita lihat dulu. Misalkan kayak kita lihatnya sebenarnya barang-barang ini tuh beneran kita butuhin apa tidak gitu. Kalau benar-benar kita butuhin ya kita beli gitu. Misalkan contoh pertimbangannya ini ya, gimana kalau misalkan barang itu nggak diskon, apakah kita akan tetap beli gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan juga sebenarnya. Kalau misalkan itu barang itu pada saat dia tidak diskon kita tidak beli, berarti itu beneran kita butuhkan. Jadi kalaupun diskon kita beli itu nggak apa-apa gitu kan, ibaratnya. Itu bisa jadi pertimbangan sih menurutku kalau kita belanja yang karena diskon gitu. Terus kita terlalu berburu diskon gitu ibaratnya. Terlalu berburu diskon itu kan juga kurang bagus ya. Terus kita terus kebiasaan yang lainnya itu kayak itu kita makan murah tapi nggak sehat, guys. Itu juga sebenarnya kebiasaan buruk yang sangat kurang bagus menurutku. Kita makan pilih yang murah tapi ternyata itu tidak sehat gitu. Yang tadinya kita berpikir mau irit, ya akhirnya kita makan telur dengan nasi aja. Udah nggak usah beli nggak usah beli yang mewah, makan ini aja, ini juga udah cukup gitu misalkan kan. Nah itu kayak kita memaksakan diri ibaratnya ya. Kok nggak bisa ya? Lihat sini. Ibaratnya kita jadinya memaksakan diri gitu loh, guys. Memaksakan diri yang harusnya tidak bisa dimakan, akhirnya kita makan itu kan. Lama-lama keseringan, misalkan kita makan mie instan nasi yang tadinya mikirnya mau hemat, ternyata itu makanan murah dan itu kurang sehat gitu, nggak sehat gitu ibaratnya. Akhirnya kita bisa kena sakit atau kita jadi lemas karena kekurangan nutrisi. Terus setelah kita kekurangan jadi lemas, jadi nggak produktif kan, aktivitasnya jadi terhambat, terus ujung-ujungnya kita jadi sakit. Setelah kita sakit malah dapat nambah biaya lebih mahal lagi. Nah itu kan jadi kayak apa, double gitu loh ibaratnya, kayak kita double akhirnya tambah pengeluarannya tambah banyak gitu loh ya kan. Yang tadinya mau irit ternyata malahan kena sakit dan nggak produktif, dan akhirnya apa-apa nggak jadi gitu ya kan. Nah itu juga masalah menurutku, guys. Itu juga salah satu masalah menurutku. Aduh, ada si Kupit, malah ketemu si Kupit di sini. Dia pulang kerja nih, si Kupit. Si Kupit,
Si Kupit di sini saja loh. Orang sudah ndak hujan kok. Kita belanja dulu guys, nanti dilanjutkan lagi setelah ini. Kita belanja dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini aku baru aja selesai belanja guys. Baru aja selesai belanja. Apa kabar kalian? Udah berapa jam nih? Baru, aduh, aku lupa bawa lampu ya. Lampu HP dak. Oke, tadi kita sudah sampai di pembahasan yang apa ya? Pembahasan yang apa ya? Sampai di mana tadi ya pembahasanku? Oh, makan yang murah, cari makanan murah, tapi malah yang bikin kita tambah boros kan, kayak jadi sakit, jadi tidak produktif, jadi kita malahan jadinya semakin lemas gitu, terus sakit. Setelah itu biaya berobat dan biaya ini lagi gitu, ibaratnya kan itu. Terus setelah itu ada lagi kayak kita menunda kita menunda keperluan yang penting, kayak keperluan yang penting, kayak kerusakan misalkan kendaraan kita, motor, atau kalau di Jepang ini sepeda gitu ya, motor, mobil, atau yang lainnya gitu, kayak kipas angin kah, kayak AC kah, itu kita tunda untuk memperbaiki waktu dia mengalami kerusakan kecil. Misalkan baru bunyi-bunyi sedikit, itu masih sedikit lah, masih bisa jalan, masih bisa dipakai gitu, nggak usah diservis gitu. Olinya motor masih masih bisa jalan, masih belum lama dipakai, sudahlah nggak usah diganti. Akhirnya karena kita menunda itu, akhirnya nanti jadinya pengeluaran jadi tambah banyak. Yang tujuannya untuk lebih irit, udahlah irit dulu gitu, jadi tambah banyak karena kerusakannya tambah parah gitu kan. Nah, itu juga kebiasaan yang mau purga living tapi malahan jadinya boncos living gitu. Gitu. Jadi kayak kita salah menentukan arah gitu jadinya kan. Itu yang selanjutnya, gimana solusinya ya? Jadi solusinya ya, kalau ada kerusakan ya langsung kita tangani, langsung diservis, misalnya nggak meninggalkan servis rutin gitu kan. Itu termasuk dengan mencegah kejadian-kejadian yang lebih parah lagi kan, ibaratnya gitu. Terus kayak kita misalkan yang kayak tadi itu yang aku bilang berburu diskon, temannya berburu diskon itu juga ada. Temannya berburu diskon itu kayak belanja barang murah ya, contohnya kayak itu tadi yang sabun, kita beli sabun 1 kotak, beli 1 dos misalkan karena lagi murah, terus beli berlebihan sampai akhirnya kita makainya itu nggak terlalu sering, atau kita makainya sedikit-sedikit aja, akhirnya keburu kadaluarsa, belum terpakai, itu kan jadi buang-buang waktu, jadi buang-buang duit kan, buang-buang barang, mubazir kan jadinya. Ibaratnya kayak apa ya, kita maunya udah beli ini gitu, mumpung murah gitu, ternyata malahan nggak kepakai gitu. Jadi di rumah kayak di kamar mandi beli sampo banyak banget, akhirnya nggak kepakai, akhirnya sudah masa pakainya udah habis itu. Kalau di sini kan kayak sampo juga ada masa aktifnya ya, masa kadaluarsanya gitu. Misalkan kayak pencuci muka sudah kadaluarsa jadinya, gara-gara kita beli murah dapat banyak malah nggak kepakai gitu. Atau yang kayak paketan yang tadinya kita beli kayak pencuci muka
terus ada apanya gitu, kayak sampo, conditioner dengan treatment rambut lainnya itu ada 3 misalkan. Ternyata kita nggak pakai salah satunya itu akhirnya terbuang-buang gitu kan, dan nggak kepakai. Itu juga kayak kita beli barang yang murah-murah gitu ya, akhirnya kayak gitu, beli barang karena apa, numpuk barang karena murah gitu. Itu yang tadinya kita mau purgal malah jadi tambah banyak pengeluarannya jadinya. Selain itu juga mubazir kan barangnya tuh. Itu juga apa, jebakan Batman itu sebenarnya. Itu termasuk jebakan Batman juga itu. Kita berada di belakang mobilnya orang nih. Ini bahaya nih bunyi. Tuh kan, kan. Bisa bikin salto ini ya. Soalnya dia jalannya pakai kayak apa? Trotoar gitu ya. Jadi solusinya apa kalau misalkan kita memang butuh kan, kayak semacam sampo atau sabun atau yang lainnya, itu kita bisa beli ulang. Kalau misalkan sudah mau habis gitu baru beli ulang, nah itu masih masuk akal jadi kenanya. Oh karena sudah mau habis belilah gitu. Jadi kita nggak numpuk gitu loh. Selain jadinya penumpukan barang yang nggak kepakai, juga kita nambah jadi terkontrol pengeluarannya kan. Itu juga termasuk bagus sih menurut, kalau misalkan kita belinya pada saat sudah mau habis barangnya baru beli gitu. Itu kan jadi nggak lama kan tersimpannya gitu. Itu. Terus apalagi ya, mungkin ada kayak kita terlalu pelit dengan diri sendiri gitu, terlalu pelit dengan diri sendiri tapi boros dengan orang lain. Misalkan kita nggak pernah jajanan di luar misalkan, tapi karena kita orangnya royal, jadinya pas ketemu teman itu temannya ditraktir. Nggak salah sih, nggak salah, cuman kalau keseringan itu jadi duitnya nggak terkontrol dan cepat habis gitu. Tiba-tiba habis saja gitu, gara-gara kita awalnya nggak pernah ngopi di kafe, nggak pernah beli-beli yang mahal, tapi pas ketemu teman, apalagi laki-laki nih, yang laki-laki ini paling parah nih biasanya, karena cewek gitu kan, dia suka, akhirnya dibeliin yang mahal-mahal gitu, yang nggak biasa dia beli. Mau minta boba misalnya, boba premium, dibeliin yang boba gitu. Sementara dia boba ini ya bukan boba handphone, boba minuman boba gitu, kayak Gongcha gitu. Kayak Gongcha misalkan tuh gitu. Sering beli padahal kita nggak pernah beli gitu. Tuh. Terus apa lagi ya? Terus kayak ya solusinya apa ya? Solusinya ya dikontrol aja, jangan sering-sering terlalu banyak traktir orang. Kalau misalkan terlalu royal juga nggak bagus, nanti jadi dimanfaatkan kan. Orang ini kita terkenal misalkan, di tahunnya dikenalnya sama mereka karena sering traktir gitu. Nanti orang itu kan kalau sekali ditraktir seneng, kedua kali ditraktir sih kayak orang ini baik ya. 3 kali ditraktir jadi tuman guys, jadi keseringan. Orang ini sering naktir, aku mau ditraktir terus gitu jadinya kan. Akhirnya kita jadi boncos gitu intinya. Terus apa lagi ya? Terus kayak ini kita males investasi ke diri sendiri gitu. Ibaratnya kayak kita pengeluaran yang kecil, kayak males mengupgrade diri, itu termasuk juga kayak frugal living yang salah menurutku. Karena kita males mengupgrade diri, jarang ikut kursus online atau kursus-kursus yang berguna gitu, misalkan kayak pelatihan-pelatihan yang berguna. Akhirnya kita nggak berkembang kan, akhirnya itu ya kita perekonomian kita pribadi yang stagnan kayak gitu-gitu aja terus. Pokoknya karyawan itu kita nggak pernah mengupgrade skill kita, akhirnya kita nggak pernah naik gitu loh. Kita nggak pernah naik ininya, apa namanya ya, ibaratnya kayak kita nggak bisa berkarir untuk naik gitu, nggak naik berkarirnya gitu, karena kita terbatas di skill-skill itu aja. Nah itu juga kita kurang bagus menurutku, karena jadinya kita nggak naik, sementara pengeluaran bisa tambah naik, gaji nggak naik. Jadinya kita yang tadinya mau menekan pengeluaran karena nggak usah ikut kelas-kelas, jadinya tambah kita yang tergerus duitnya gitu. Jadinya kan itu termasuk
termasuk ini sih, termasuk rugi menurutku kenanya. Misalkan kalau misalkan kita nambah skill apa gitu kan, jadinya misalkan kita kerja di bidang apa gitu, terus kalau kita nambah skill ini nanti jadinya nambah naik ya, itu sebaiknya di apa namanya, di try lah, ibaratnya kita lakuin supaya gaji kita makin naik, terus kebutuhan juga tetap segitu, jadi semakin banyak sisa, semakin banyak yang bisa kita untuk investasikan. Oke guys, mungkin gitu aja yang bisa aku ceritakan. Kalau kalian ada masukan atau yang udah melakukan hal-hal itu, bisa komen di bawah, atau mungkin ada saran-saran untuk frugal living yang salah juga, yang frugal living yang sebaiknya dilakukan seperti apa, itu kalau misalkan kalian ada saran-saran boleh komen di bawah guys. Terima kasih udah nemenin aku belanja sore ini sampai hujan nih, sampai habis, sampai malam nih malahan jadinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe, dan dibagikan ke teman-teman kalian yang juga pengen melakukan frugal living yang sehat. Oke, bye-bye.